Dalam tahun ini kita fokus pada pengembangan ekonomi kreatif di DSP yang ada di Indonesia. Salah satunya di sini adalah DSP Danau Toba. Program uji petik PMK 3I ini merupakan inisiatif dari Kemenparekraf, Bapak Rekraf untuk mendorong perkembangan subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan perkembangan pariwisata, kita harapkan nanti juga turut memberi manfaat buat perkembangan ekonomi kreatif yang ada di wilayah sekitarnya. Dalam kasus ini, Danau Toba ini mencakup 8 kabupaten. 2 diantaranya adalah Kabupaten Toba dan tentunya Kabupaten Samosir sendiri. Jadi selama uji petik PMK 3I di Kabupaten Toba ini kita mengunjungi 4 subsektor unggulan yang memang sudah dipilih oleh para pelaku ekraf di Kabupaten Toba. Jadi 4 subsektor unggulan itu adalah kriya, fashion, kuliner, dan seni pertunjukan. Dan ternyata setelah kurang lebih 2 hari ya kita berputar-putar ke Kabupaten Toba ya, banyak sekali potensi ekonomi kreatif yang menarik di sini yang memiliki ciri khas ya. Intinya kalau ke Toba ya ketemunya bakal sama itu gitu. Dan harapannya dengan uji petik PMK 3I ini pelaku ekraf di Kabupaten Toba semakin paham sama potensinya dan bisa semakin diunggulkan. Tapi tidak hanya ke 4 subsektor itu, tapi juga bisa menarik subsektor dan potensi lainnya. Saya mulai bertenun mulai umur 18 tahun. Kalau mata pencaharian kami itu dari tenun semua, Pak. Dan saya kerjaan itu biasanya dipakai untuk pengantin, Pak. Untuk pengantin laki-laki yang diberikan perempuan, mertua perempuan untuk menantunya, Pak. Khasnya di sini, saya mencoba mengangkat bahan lokal di sini, hasil tekstil lokal sini, namanya Mandar Balige. Mandar Balige ini dari tahun 40-an sudah diproduksi di kota ini. Bahkan kota ini sudah pernah jadi pusat tekstil kedua di Indonesia. Ini ciri khasnya kayaknya kotak-kotak. Dulunya peruntukannya ini cuma untuk sarung. Tapi 2 tahunan ini saya sudah coba bikin produk turunan dari sarung ini. Jadi souvenir-souvenir terjangkau, meriah, dan fungsional. Kami di sini Tabo Toba ada memproduksi. Yang pertama kami ada memproduksi sasagun. Ini adalah makanan favoritnya orang Toba dari zaman dahulu. Pada saat Natal atau Tahun Baru, orang-orang dulu pasti selalu menyediakan sasagun ini. Kami dapat inovasi untuk membuat cookies sasagun, di mana cookies sasagun ini terbuat dari bahan murni sasagun. Di sini juga kami ada dari produk Tabo Toba, yaitu tipa-tipa. Tipa-tipa ini juga termasuk makanan khas Toba. Tipa-tipa ini kalau dibilang bisa jadi omelet khas Toba gitu. Toba! 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 Jadi pada dasarnya pemilihan subsektor unggulan yang dipilih kabupaten kota itu ditentukan oleh para pelakunya sendiri, para stakeholder yang ada, ABCKM yang ada di situ. Nah, di sini kita melihat bersama-sama melihat dan kemudian bersepakat memilih kriya karena melihat kriya memiliki nilai historis yang sangat kuat sekali dan menjadi identitas dari Kabupaten Toba. Kita bersama-sama dengan para pelaku ABCGM memilih menyepakati subsektor kriya untuk sebagai flagship dari pengembangan subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Toba. Tapi itu artinya kriya juga akan turut berkolaborasi dengan subsektor lainnya, subsektor pertunjukan, kuliner, fashion, musik, dan lain-lainnya untuk mengembangkan ekonomi kreatif secara keseluruhan. Jadi bukan hanya kriya sendiri yang berjalan, tapi seluruh ekonomi kreatif juga turut berkembang. Dari 17 sektor kreatif yang ada di Toba, akhirnya kita bisa lebih mengenal dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Keunggulan Toba itu dari sisi ekrafnya ada di mana saja, dan hari ini kita sepakat kalau kita akan mengangkat dari sisi sektor kriyanya secara khusus dalam program pertama ini. Nah,
Kriya di Toba itu ada dari sisi ukiran kayu, juga ada dari sisi tekstil. Jadi harapan kita sangat besar bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Toba sebagai kabupaten kreatif Kriya, maka ukiran-ukiran dari tanah Batak yang sering dikenal sebagai Gorga, juga tenun-tenun dari tanah Batak yang dikenal dengan ulos dan mandar juga dari Balige khususnya, ini akan semakin terangkat dan terekspos, juga pelakunya akan semakin banyak sehingga sektor ekonomi kreatifnya berjalan mulai dari hulu ke hilir. Sekali lagi terima kasih kepada Kemenparekraf dan semoga programnya sukses. Horas.